Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita selesaikan hari ini. Jadi yang ditanyakan adalah kuat arus yang melalui R1, R2, dan R3 yang dihasilkan oleh sumber tegangannya itu berapa. Oke, langsung saja kita tulis dulu diketahui dan ditanyakannya di sini. Jadi diketahui ini adalah besar GGL-nya ya, yaitu sebesar 12 volt. Kemudian hambatan dalam ini yang kecil yaitu 1 ohm. Lalu R1 adalah 3 ohm, R2 adalah 4 ohm, dan R3 adalah 4 ohm. Berarti yang ditanyakannya itu adalah I1, I2, dan I3 ya. I1, I2, dan I3. Seperti ini. Oke, di sini langkah pengerjaannya kita akan ubah dulu R2 dan R3 ini. Jadi kita cari hambatan pengganti untuk rangkaian paralel. Ini kan R2 dan R3 dirangkai secara paralel ya. Berarti kita cari dulu nih hambatan penggantinya. Jadi langkah pertama, cari hambatan pengganti. Kita tulis sebagai RP ya, atau hambatan pengganti untuk rangkaian paralel. Rumusnya adalah 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Karena ini yang dirangkai secara paralel. Jadi 1 per RP sama dengan R2-nya adalah 4, 1 per 4 ditambah R3-nya juga sama ya, 1 per 4. Kemudian ini karena penyebutnya sudah sama yaitu 4, maka bagian atasnya bisa kita jumlahkan. 1 ditambah 1 adalah 2, jadi 2 per 4. Maka RP ini bisa kita jungkirkan aja, ini kan 1 per RP ya. Ini juga bisa kita jungkirkan, jadi 4 per 2. Yang mana 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi hambatan pengganti paralel adalah 2 ohm. Kemudian langkah yang kedua, hambatan total. Kita cari hambatan pengganti total atau simbolnya kita tulis sebagai R. Nah, ini kan kalau misalkan kita gambarkan ulang ya, teman-teman. Ini kan kayak gini ya. Nah, ini kan kayak gini kalau kita gambarkan ulang. Ini adalah GGL dengan R-nya, kemudian ini adalah R1, kemudian yang ini sudah kita ganti jadi hambatan pengganti paralel. Sehingga hambatan total itu adalah rangkaian seri dari R1 dan RP, kayak gitu ya. Jadi R-nya itu akan sama dengan R1 ditambah RP, yang mana R1 itu adalah 3 ohm, kemudian RP-nya yang ini adalah 2 ohm. Jadi R sama dengan 3 ditambah 2 adalah 5. Maka hambatan pengganti totalnya adalah 5 ohm. Oke, sekarang langkah yang ketiga kita akan cari arus total. Nah, untuk mencari arus total, di sini rumusnya adalah I sama dengan GGL dibagi dengan R ditambah R. R ini adalah hambatan luar yang udah kita cari tadi, kemudian R kecil ini adalah hambatan dalamnya. Kita masukkan nilai-nilainya, GGL adalah 12 volt yang ini ya, dibagi dengan R kapital atau hambatan total seperti yang udah kita cari adalah 5 ohm. Jadi 5 ditambah dengan R kecilnya ini 1 ohm. Jadi I sama dengan 12 dibagi 5 ditambah 1 adalah 6. 12 dibagi 6 adalah 2. Maka arus totalnya adalah 2 ampere. Nah, kita tahu ya kalau misalnya pada rangkaian listrik itu tuh di sini kita tulis kalau misalnya rangkaian seri itu tuh pembagi arus. Maka besar arus yang berada di rangkaian seri itu tuh akan sama besar. Sedangkan rangkaian paralel itu pembagi tegangan. Jadi tegangan pada rangkaian paralel itu akan sama besar. Nah, sehingga besar kuat arus ini I sama dengan 2 ampere karena R1 dan RP dirangkai secara seri, yang mana seri itu pembagi arus, berarti arus yang mengalir pada hambatan pertama yang ini dan arus yang mengalir pada hambatan paralel yang ini itu akan sama besar dengan arus totalnya, yaitu 2 ampere karena dirangkai secara seri. Kayak gitu. Sedangkan tegangannya itu akan berbeda. Jadi tegangan pada rangkaian ini R1 dan RP itu akan berbeda ya. Maka dari itu, untuk I1 udah kita ketahui ya, yaitu sebesar 2 ampere. Maka langkah yang keempat, kita cari tegangan pada rangkaian paralel. Jadi tegangan paralel. Yang mana bisa dicari dengan menggunakan E sama dengan, ini EP ya, kita tulis IP dikali dengan RP. Kayak gitu. Ini maksudnya IP ya.
simbolnya, bukan Rp, sorry. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. IP itu adalah yang ini 2 ampere, sama ya tegangannya, arusnya, karena dirangkai secara seri dengan R1. Kemudian RP-nya adalah 2. Jadi EP itu akan sama dengan 2 dikali 2, hasilnya 4 volt. Nah, maka tegangan pada R2 dan R3 itu bukanlah 12 volt, tapi 4 volt. Kayak gitu. Karena ini dirangkai secara paralel. Berarti tegangan pada hambatan yang kedua itu akan sama dengan tegangan pada hambatan ketiga, akan sama juga dengan tegangan pada rangkaian paralel, yaitu sebesar 4 volt. Kayak gitu. Oke, setelah kita cari tegangan paralel, langkah yang kelima, kita akan cari arus yang melalui R2 ya. Cari arus yang melalui R2. Rumusnya itu adalah I sama dengan E2 dibagi dengan R2. Kita masukkan rumus-rumusnya, nilai-nilainya, maksudnya ini I2 ya. E2 itu adalah tadi sudah kita hitung sebesar 4 volt. Berarti 4 dibagi dengan R2-nya adalah 4. I2 sama dengan 4 dibagi 4 adalah 1. Berarti I2-nya 1 ampere. Ini kita kasih kurung. Nah, I1 tadi sudah dicari ya, sebesar 2 ampere. Kemudian, langkah yang keenam, kita akan cari arus R3. Ya, berarti I3 sama dengan E3 dibagi R3. I3 sama dengan E3-nya sama, sebesar 4 volt, jadi 4 dibagi R3-nya sama juga, sebesar 4. Maka I3 adalah 4 dibagi 4, hasilnya 1. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa arus yang mengalir pada R1 itu adalah 2 ampere, arus yang mengalir pada R2 adalah 1 ampere, arus yang mengalir pada R3 adalah 1 ampere, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.